Horas, Amang, dan Inang, selamat pagi bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan diri kita hari ini dalam mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Paulus di sini menuliskan surat kepada Timotius untuk menekankan bahwa latihan badani itu perlu. Bahwa melatih fisik ini supaya sehat itu perlu, sangat perlu sekali. Supaya kita, Bapak, Ibu, dan Saudari, sehat di dalam menjalani kehidupan kita ini. Makanya kita butuh olahraga karena memang Tuhan sudah menciptakan kita, memang harus ada pergerakan fisik kita ini. Harus ada dalam hidup kita ini membakar energi-energi yang ada di dalam tubuh kita ini supaya tidak menumpuk di dalam tubuh kita ini yang nantinya menjadi penyakit. Paulus menuliskan memang perlu latihan badani, latihan fisik itu. Tapi latihan itu memang fungsinya terbatas. Paulus tidak melarang. Dampak dari latihan itu terbatas, yaitu selama kita eksis di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Paulus juga mengajak jemaat atau siapapun yang percaya kepada Kristus supaya dia melatih dirinya ibadah. Ada orang yang karena fokus melatih fisiknya, tetapi tidak pernah melatih dirinya untuk ibadah. Ada keluarga yang fokus untuk mencari di mana tempat untuk latihan fisik, olahraga, tetapi kesempatan untuk latihan beribadah, untuk membuat persekutuan tengah-tengah keluarga tidak ada. Padahal ibadah itu sangat besar sekali dampaknya. Dampaknya di masa hidup kita sekarang ini dan di masa kehidupan di masa yang akan datang. Apa itu? Kalau kita latihan fisik, tentu kita akan sehat hanya di masa ini. Dan setelah berakhir dari dunia ini, itu tidak akan mempengaruhi kita ke masa yang akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Orang yang beriman itu harus melakukan sesuatu aksi. Salah satunya adalah beribadah. Ibadah artinya mengabdi kepada Tuhan. Ya, berasal dari kata abodah, yaitu mengabdi. Dalam hal apa kita mengabdi? Ibadah dalam hal mengerjakan itu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk mengasihi, menolong, mengerjakan yang baik, tentu itu adalah sebagai ibadah atau mengabdi di hadapan Tuhan. Ibadah itu juga termasuk hal yang berbau ritus. Jadi ibadah tadi ketika kita mengabdi, mengajari, atau mengerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita ajari anak kita, contohnya keluarga kita, ini yang Tuhan kehendaki. Dan satu tadi, ibadah itu juga terkait dengan ritus, yaitu bagaimana kita berhubung dengan Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita connect dengan Tuhan itu, yaitu dengan beribadah, mengabdi di hadapan Tuhan, memfokuskan diri kepada Tuhan, menyisihkan waktu kita yang lain. Kita fokus sekarang kepada Tuhan dan kita tersambung dengan Tuhan supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam diri kita, dalam ibadah itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ibadah juga harus dilatih. Makanya keluarga kita itu juga perlu dilatih untuk datang beribadah. Kita juga perlu di rumah untuk melatih diri kita, membiasakan diri kita beribadah di rumah. Kita juga perlu di lingkungan persekutuan orang percaya, sebelum kita memulai beberapa kegiatan kita, ya harus beribadah. Karena itu sudah menjadi buah dari iman kita. Ibadah itu tadi mengandung janji, yaitu janji di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Janji Tuhan di masa sekarang kalau kita beribadah, yaitu Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik tengah-tengah kehidupan kita.
Dan janji Tuhan di masa depan bagi mereka yang mengabdi kepada Tuhan, yang tekun di hadapan Tuhan, mereka akan disertai Tuhan sampai akhir zaman. Mereka akan menerima tahta di hadapan tata Allah di hadapannya, sehingga mereka bersuka cita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, silahkan mari kita latih badan kita ini supaya semakin sehat, supaya kita semakin bugar. Dan mari juga kita latih diri kita untuk terbiasa beribadah, mengabdi di hadapan Tuhan, melakukan ritus keagamaan kita, baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan gereja atau di tengah-tengah persekutuan yang sedang kita bentuk, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari kita fokus tidak hanya kepada hal-hal yang lahiriah, tapi fokus juga kepada hal yang spiritual, yaitu kita harus terkonek dengan Tuhan dengan beribadah. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan mengajari kami untuk beribadah. Sehingga kami ya Tuhan mengerti maksud dan tujuan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan supaya memberikan waktu kami untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui ibadah kami. Dan bisa mengerti apa yang harus kami lakukan. Karena ibadah itu mengandung janji hari ini dan di masa yang akan datang. Berkatilah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, lindungilah, berikan kesehatan dan kekuatan. Jauhkan mara bahaya dari tengah-tengah jemaat Tuhan. Demikian dengan generasi muda ya Tuhan, anak-anak yang lahir tengah-tengah jemaat ya Tuhan. Engkau yang berkati mereka, masa depan mereka. Tuhan juga yang memberkati generasi muda yang hendak memperbarui kehidupannya dengan mencari pekerjaan, atau memperbaiki pola hidupnya ya Tuhan. Tuhanlah yang menuntun generasi muda. Tuhan juga yang mempersatukan mereka dengan para pasangan hidup mereka ya Tuhan. Supaya generasi muda ya Tuhan dari anak-anak Tuhan, mereka membentuk keluarga yang baru yang percaya kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, lindungilah, jauhkan dari mara bahaya. Dan Tuhan yang menaruh hikmat dalam hati para pemimpin kami, supaya mereka bersuka cita di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini, dan tetap fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin.